kamu nanti kalau menjadi pemimpin atau menjadi pimpinan kelompok atau organisasi, kalau ada masalah jangan ditunda-tunda. Masalah itu harus cepat diselesaikan. Yang harus dicontoh generasi muda, tidak cepat putus asa. Kalau lagi gagal jangan putus asa, dicari apa kegagalan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari keluarga Putri Kiai Wahab Khasbullah. Beliau adalah termasuk pendiri Nahdlatul Ulama. Di keluarga kami memang diciptakan atau dikondisikan oleh almarhum ayah saya. Sejak kecil sudah ditanamkan masalah amaliyah dan juga ubudiyah serta lingkungan kami. Kami memang dari keluarga pesantren. Jadi ya itulah yang menjadi kewajiban ayah saya, sehingga sejak kecil sudah ditanamkan kedisiplinan dalam ibadah. Jadi kami selalu kecil itu diajak jamaah, apakah waktu subuh dan maghrib, kadang-kadang isya. Karena kalau zuhur dengan asar itu kita banyak kesibukan, sehingga disitulah ayah dan ibu mengajak kita sering mengadakan berjamaah berkumpul dan juga mengadakan semacam bacaan wirid gitu. Nah, karena dari kecil kami ditanamkan gitu, ya otomatis ketika saya keluar dari sekolah, saya kecilnya itu sekolah rakyat dan siangnya sekolah madrasah. Sehingga rakyat kami lakukan karena kedisiplinan itu ada di dalam sekolah rakyat. Madrasah disitulah pendalaman agama. Sehingga kami dua, ketika selesai dari rakyat saya sekolah SGA, sekolah guru agama. Dari kecil kami sudah ditanamkan bagaimana untuk berkomunikasi dengan masyarakat, bagaimana untuk selalu mengadakan program sosial, bagaimana cara kita memuliakan dan menghormati para orang tua, terutama para kiai-kiai. Ketawaduan itu sejak kecil sudah ditanamkan. Walaupun saya sekolah rakyat, tetapi siangnya madrasah, oleh karena itu terpadu. Saya senang sekolah rakyat, disitulah kedisiplinan. Dan bukan berarti di madrasah tidak disiplin, tapi karena keluarga kiai, sehingga ketika ada pelajaran yang belum saya lakukan, tidak ada sanksi. Itulah yang saya menuntut, sehingga saya harus sekolah itu. Kami sejak kecil juga sudah sering sama ayah saya diajak silaturahmi, baik itu kepada keluarga, terutama kepada para alim ulama. Sehingga ya sekarang jadi besar ya senang silaturahmi, walaupun saya sekarang sudah usia 81. Karena tanaman dari kecil itu yang diberikan, sehingga itulah yang kami lakukan. Ayah itu selalu memberikan pelajaran kita harus mandiri. Artinya ketika beliau memberikan sesuatu itu harus dilakukan, tidak langsung dibantu, dilakukan dulu baru nanti akan disempurnakan. Jadi untuk keluarga kami, walaupun ayah saya itu sebagai ulama, orang tanda petik katakan, orang menyatakan ulama besar, tapi kami ditanamkan
tidak sebagai anaknya kiai yang besar, sehingga kami ke masyarakat ya biasa aja kita hormati. Jadi tidak ada perasaan kami orang besar, anak yang besar. Itulah kelebihan penanaman Abah. Dan selalu suruh mandiri, mau makan, mau ini untuk menyiapkan itu sendiri. Itu juga dalam hal penentuan pemilihan sekolah dan lain sebagainya. Kami ditanamkan sejak kecil selalu kalau hari-hari libur Jumat untuk pergi bersama-sama dan untuk pergi ke Surabaya bersama-sama. Itulah apa sehingga tiap hari yang libur atau minggu diajak makan bersama-sama. Dan apa itu membeli seperti kambing, sampelnya atau ayam atau bandeng untuk dimasak dan dimakan bersama-sama. Sehingga dengan beliau mendidik itu kami akhirnya bersamaan itu sangat kuat. Kami juga diajarkan untuk belajar takrib, belajar Quran itu beliau yang memberikannya. Jadi itulah kesan kami, hormat kami, memuliakan kami kepada orang tua, karena saya merasa sejak kecil itu selalu dibimbing dan diarahkan. Ketika saya sudah keluar dari SD, maka saya belajarnya di kota, di Solo. Di situ saya sekolah SGA. Dan kami juga dibiasakan pada saat kecil dulu saya makannya dengan nasi jagung. Saya yang disuruh untuk giling jagung itu. Dan jagung itu ada berapa kilo suruh gantian giling. Jadi mulai kerja keras, kerja untuk bagaimana untuk bisa makan, karena waktu kan zaman Belanda itu sudah diberikan oleh ibu saya demikian juga. Jadi tanaman itu yang dijadikan kekuatan keluarga kami, kekuatan untuk birrul walidain kami, hormat kami kepada ayah, dan untuk kasih sayang. Itu yang saya rasakan. Dalam agama keras ya, seumpamanya sekarang baca takrib itu kan artinya nggak ada artinya gundul. Kita kan sudah belajar bersama-sama dengan keluarga, sudah membaca. Ketika di depan Abah itu begitu ngaji sudah bawa apa ya, seperti garisan menjalin. Jadi kan kita terbuka. Kalau udah salah itu yang namanya drag gitu. Jadi di situ keras. Tapi dengan begitu kita terpacu. Bagaimana saya ngaji supaya nggak kena jalin. Bagaimana saya ngaji supaya nggak dibentak gitu. Saya kira memang pelajaran dulu itu memang Abah keras dalam pelajaran agama khususnya. Apalagi kalau sholatnya terlambat itu sudah. Tapi beliau itu kelebihannya setelah ngajar nanti malamnya atau sorenya itu udah berapa kali kesalahan, terus diajak makan ke Surabaya. Disitulah menebus semua. Saya kira sekarang mendapatkan orang tua semacam itu sulit karena kondisi situasi. Saya tidak bisa melupakan Abah itu pada saat saya diajari wudhu. Jadi wudhu itu pakai kendi. Apa ngejurkan di sini kendi, saya disuruh belajar bagaimana bersuci. Jadi diperhatikan betul, ngusapnya harus basah, gitu. Terus sampai ini sikut, itu harus sampai basah. Ketika nanti ada yang tertinggalan, diulang. Disitulah maka saya semakin hati-hati sampai detik ini. Saya kalau wudhu selalu harus apa yang saya jari kecil, karena wudhu itulah adalah syarat mutlak bisa bisa diterimanya oleh Allah. Kalau wudhunya nggak baik ya bagaimana sholatnya bisa diterima? Itu terkesan. Jadi ketika saya sudah besar, saya mengajar anak-anak, ya itu yang saya ajarkan.
Ya memang Seperti suka apa suka iya, kelucuan-kelucuannya? suka iya. Pamannya cerita kancil non timun gitu. Apalagi memang saya akui ada aja ceritanya itu dan aneh-aneh. Sekarang cerita besok ya lain lagi. Tidak pernah diulang-diulang itu. Itu diceritakan sebelum tidur gitu Bu atau? Kalau apa tidak ya, kalau lagi ngaji, kalau lagi kumpul, kalau ibu itu yang menghantar tidur, tapi kalau apa tidak ya, waktu kita senggang, waktu kita libur atau waktu deres ceritain gitu. Kalau ngaji tafsir itu dua ayat tuh sudah ceritanya kemana-mana, artinya perjuangan sahabat, perjuangan Nabi itu dimasukkan, jadi lebih banyak sejarahnya daripada. Dan sekarang sulit mendapatkan seorang yang mengajar tafsir begitu luas pengertiannya itu. Jadi begini, Abah itu memang dengan umat itu sangat dekat. Ya kita, tapi kelebihannya Abah miliknya umat, tapi kita merasa bangga. Dengan begitu kita menjadi contoh gitu. Dan Abah itu selalu menyisihkan waktu. Tadi kan saya cerita, beliau kan sering tinggal di Jakarta. Ketika pulang itu pasti dia belanja ke pasar sendiri pakai dokar. Dia langsung masak, langsung anak-anaknya diajak. Itu kan satu pendekatan. Kadang-kadang kita diajak, habis tadi dimarahin, diajak ke Surabaya beli nasi rawon. Jadi itulah pendekatannya Abah. Sehingga kami itu walaupun Abah jarang di rumah, tapi merasa bahwa Abah itu melakukan. Dan itulah yang diciptakan, dilakukan. Sehingga anaknya sekarang yang ngikut. Ya maaf, saya DPR 3 kali. Pak Hasib, Bu Munjidah, hampir semuanya itu. Jadi walaupun saya DPR, tapi tetap saya fungsinya sebagai ibu rumah tangga. Karena sudah ditanamkan. Oleh karena itu saya secara pribadi tidak merasa ngiri, getun, enggak. Saya bangga punya ayah yang bisa ngayomi umat, tetapi membesarkan anaknya dan kasih sayangnya kepada anaknya. Beliau itu selalu ketika saya kecil selalu bilang, Bud, besok itu Amerika deket. Amerika, Australia, Inggris semua itu deket. Dunia nanti akhir-akhir zaman itu mengecil. Saya pikir masuk dunia mengecil. Ya inilah dengan adanya IT, dengan adanya kita di mana bisa teleponan dengan berdialog, itu kan jadi kecil. Jadi wawasannya sangat jauh sekali. Beliau juga, saya masih tenang. Kamu nanti kalau menjadi pemimpin atau menjadi pimpinan kelompok atau organisasi, kalau ada masalah jangan ditunda-tunda. Masalah itu harus cepat diselesaikan. Semakin ditunda, maka semakin banyak urusannya. Jadi itu yang saya pegang ketika saya jadi ketua umum Fatayat, ketua Muslimat, saya jadi ketua satu Muslimat. Pegangan dari apa itu saya lakukan, sehingga alhamdulillah dalam organisasi saya nggak merasa ada musuh, karena kan tidak ada bedaan, cepat diselesaikan. Kadang-kadang habis rapat ada masalah, saya paranin malamnya itu ke rumahnya untuk jelasin. Karena saya ingat Abah itu dulu ketika beda dengan Yai Bisri, tapi dalam hal hukum ya, itu terus habis rapat malamnya jam 8 diajak makan. Jadi itu memang saya akui kelebihannya Abah. Beliau itu tidak pernah menyatakan bahwa beliau itu penggerak penggiri, tidak. Tetapi di dalam cerita-cerita peranan seorang pemimpin harus begini. Dan
beliau selalu itu tadi memberikan satu contohnya, sehingga anak-anaknya itu menghadapi masyarakat, menghadapi keluarga ya biasa aja merangkul. Nyun sewu sampai Mbak Khofifah itu bilang, Rumah Butuh kok putranya Mbak Wahab tidak seperti pondok-pondok yang lain. Yang lain tuh mesti ya kemegus ini, kami tidak ada. Itu ya ada pekerjaan ya kita lakukan bersama. Jadi memang tidak ada apa itu menunjukkan saya seorang tokoh, enggak. Ya cerita perjuangan saya di sini, ketika saya mendirikan NU, saya keluar Jawa sebulan 2 minggu. Di situ saya kadang-kadang nggak pernah tidur di masjid gitu. Jadi kerendahan hatinya yang selalu ditonjolkan dan diceritakan di dalam keluarganya. Ya memang seorang politik itu harus ya Mas, selalu kebijakan itu, karena kadang-kadang warna merah belum tentu itu merah. Strategi itu yang beliau ajarkan, dan beliau itu ketika Abah saya kan nyun sewu, saya kan ibu yang terakhir. Jadi ketika Abah itu puncak-puncaknya itu saya masih di SD, tapi saya mengamati begitu Abah datang tuh yang namanya halaman tuh penuh. Dulu kan pakai sepeda ancal, penuh kiai-kiai itu pada datang sana, dilayani dari pagi sampai sore. Malah ibu saya suruh nyiapin makan. Disitulah orang merasa diayomi. Orang walaupun dia seorang kiai besar, tetapi selalu siapapun tetap dilayani. Dengan sikap beliau itulah yang ditanamkan kepada anaknya, sehingga ya kami sampai sekarang ya masih senang dalam kumpulan itu. Abah itu kesukaannya kambing itu biar sepuh masih kambing. Di sate atau di sate ya di kabab. Di kabab itu dicincang-cincang, terus dikasih bawang merah, merica, dikepelin, ditusuk, namanya kabab, dan dibakar dengan arung, tidak mau dengan kompor. Apa itu senangnya bandeng juga suka. Daging ya suka, tapi tidak seperti dengan kambing. Kalau terus terang, kalau sayuran ya kurang begitu, ya biasalah Jawa Timur. Jadi senengannya itu yang paling menonjol bandeng, udang, terus kalau ikan ebanu itu daging, ikan kakap, ikan gitu, di antaranya itu. Beliau kalau senggang, dulu itu lampu pakai strongking. Itu kalau melihat strongking itu nggak bisa terang, dibongkar semua, itu dibongkar, ditaruh di tempat. Ini yang untuk temennya ini, terus disekrup ini nanti ini. Jadi beliau kalau sudah mengerjakan lampu strongking dari pagi sampai sore, sembahyang ditinggal, makan dikembalikan. Kalau sudah itu dipasang sendiri, murmurnya dipasang, dia pasang, kasih lampu, kasih bohlam gitu kayak kaos itu, dinyalain. Kalau udah terang ketawa, kalau kurang terang dicari lagi. Bagaimana? Iya itu. Terus sama mobil ya begitu. Kalau mobilnya enggak, dikerjain sendiri mobilnya. Kalau udah mentok nggak bisa, baru dibawa bengkel. Tapi beliau suka mudik mobil sendiri. Oh ya, terbangan, terus ya seperti terbangan, terus mada-mada, seperti baca tibak di lagu-lagu, baca pokoknya ya nyanyian syair-syair gitu. Kasidah ya. Gitu ya. Oh kalau udah terbangan itu Mas, udah pencak. Pencak. Oh iya, udah banyak. Jadi di kursi
iya gerak gini begitulah. Oh, beliau jago pencak gitu. Memang dia jago pencak. Beliau pernah pencak dengan orang pendekar pencoleng yang sangat besar. Pencoleng juga nggak ada yang kuatnya. Begitu dia nantang. Ayo Wahab, ambil aku. Ada musola yang ininya pakai pagar, atasnya pakai bambu, gitu. Masuk di situ berdua saja, gelut. Pokoknya sing kalah kudu terima. Satu ketika dia kalah, keterima, pergi dari tambak beras. Gitu. Dan sampai situ dia takluk. Jadi pencak dia pencak itu. Terbangan juga. Makanya ada hadroh yang pakai Ishari itu. Ishari itu. Itu apa pendirinya? Itu pendirinya apa? Pencak. Jadi menyukai kesenian. Oh sangat. Diam-diam itu nyanyi lagi itu. Ya waktu itu memang dunianya Umi Kulsum terus sama ya yang lagu-lagu perempuan itu. Sebetulnya beliau itu kalau pernah ngasih tahu kami, wiritan itu tidak perlu banyak, yang penting istiqomah. Dan yang tidak pernah ditinggal ayah itu apa itu? Pertama selawat, istighfar, selawat, terus itu selawat nariyah. Dan paling beliau suka itu yang burdah itu. Burdah itu yang karangannya Imam Al-Bushiri, yang bacaannya Wal Habib. Wal Habibul ladzi turja syafa'atuhu itu. Terus diawali dengan Maulaya Sol. Itu beliau sangat segala permasalahan mesti larinya ke situ. Dan kalau udah wirid gitu Mas, nggak sedikit, nggak banyak. Memang nggak perlu dawa-dawa, tapi istiqomah. Jadi beliau itu kalau udah wirid itu 5.000, 10.000 kalau sudah ada masalah yang penting. Kalau itu di Narya juga begitu. Beliau memang terus sholat malam. Kalau sudah sholat malam bangun jam 10 sampai subuh dengan wirid-wiridan. Saya kira itu memang satu tidak kuat puasa. Jadi kalau udah puasa dari pagi sampai duhur tidur, bangun sholat, nanti kalau sudah duhur baru beliau terus pegang Quran sampai asar maghrib. Jadi kalau udah pagi itu habis sahur itu mesti tidur, dan tidurnya itu pasti semacam perutnya itu ditindih sama guling gitu loh Mas. Jadi kayak melungker gitu. Aku. Jadi memang itu nggak kuat. Tapi kalau sudah zuhur baru sembahyang zuhur, asar sampai maghrib. Tapi kalau malam ya itu jarang tidur, karena beliau kalau malam kan ngajar tafsir ya Mas, dari jam 8 sampai jam 12. Saya kira ya semangat perjuangannya tidak pernah luntur. Ketika beliau tidak punya uang, tetap jalan. Jadi itu yang prinsipnya, kalau udah punya prinsip dia pegang teguh. Kalau udah punya prinsip dan semangatnya itu yang sangat luar, dan tidak pernah mengeluh. Ketika melakukan sesuatu dia terus langsung kerjakan sampai bisa berhasil. Dan kalau sudah begitu Mas, ya sudah, riyadhahnya juga kuat ini. Jadi kalau ada sesuatu, terus pernah saya melihat ketika menjadi anggota DPA kan harus membuat satu makalah, itu begitu, dia ketik sendiri, kitab dikeluarkan dia ketik itu, terus judulnya belum ketemu ya, sampai begitu sampai 3 kali ngetik, anak-anak suruh wiritan burdah itu, terus beliau ada inspirasinya, sehingga ya
apa itu bagaimana kalau orang musik yang menjaga inspirasi. Yang harus dicontoh generasi muda, tidak cepat putus asa. Kalau lagi gagal jangan putus asa, dicari apa kegagalan itu. Jadi semangat berjuang harus tinggi dan harus, ya namanya orang hidup pasti ada perjuangan. Jadi kalau sudah gagal jangan terus putus asa, tapi dicari di mana itu. Di situ keuletan itu. Memang beliau itu kalau sudah perjuangan terus dikejar. Jadi Abah itu kalau sudah susah ya beliau ya memang terus terang. Ada memang semacam riyadhahnya yang bacaan itu untuk memudahkan urusan. Jadi beliau itu dulu sampai keluarga itu sudah nggak dipungkir, karena apa kan punya sawah, hasil sawah kan ada padi, yaitu yang dikelola, kasihkan istrinya untuk menghidupi anak-anak. Jadi kalau mau sekolah bayar, mau diuyangin jual padi gitu. Jadi memang Abah itu tidak pernah mengeluh, walaupun nggak ada uang ya alhamdulillah berkat riyadhahnya dia ada aja yang ngasih. Jadi beliau tidak merasa ada kesulitan. Satu ketika saya kan diberikan kalung yang kayak jagung gini-gini ya, buat ibu saya tuh gini, "Bud, kalungnya tak cuci ya." Nggak taunya itu mau buat satu kegiatan, apakah konferensi apa sampai segitu. Tapi ibu saya ngerti perjuangan, dilepas. Tapi ketika nanti bila ada rezeki dikembalikan. Jadi buat kesusian, kekurangan harta itu tidak mengurangi semangat perjuangan. Di situ kelebihannya apa? Katakan nggak ada, sudah jalan aja. Dia yakin pasti nanti akan menang. Keyakinan itu yang harus dipegang. Jadi generasi muda jangan cepat putus asa. Keyakinan yang dia lakukan, kalau gigih pasti berhasil dan harus sabar. Itu. Jadi jangan mudah goyah, jangan mudah. Jadi istiqomah itu juga harus dimiliki generasi sekarang. Insya Allah. Ini yang dimiliki anak-anaknya yaitu soal urusan uang nanti, yang penting jalan. Mudah-mudahan sampean tetap semangat, tetap gigih. Perjuangan itu mesti ada pengorbanan. Jadi disitulah kenikmatan perjuangan itu. Ini saya tambahkan dari saya. Terima kasih, selamat berjuang, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.